Priyansa. Jurbu. Eko Saputra. Alvan. Herunisa. Arjaya. Kita memulai pelajaran pada hari ini. Mau tanya. Sebelum berangkat tadi, Ibu mau tanya apa ekspresi dari perasaan kalian dari bangun tidur sampai menuju ke SMA. Silakan digambarkan. Silakan keluarkan kertasnya, digambarkan apa ekspresi kalian. Contohnya, saya merasa senang karena dijajan banyak. Saya merasa senang karena saya dikasih uang atas saya. Gambarkan apa yang ada di dalam benak kalian. Pintar. Kanan. Bunga. Mengekspresikan apa, Rin? Semangat. Oh, semangat. Oke. Kalau Saidin, gambar apa Saidin? Gambar rumah. Gambar rumah. Mengapa Saidin gambar rumah, nak? Bentuk rumah sekolah. Oh, saking semangatnya Saidin senang dengan sekolah SMA itu. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Jadi gambar apa, nak? Gambar bukit tuh. Apa itu? Hah? Kemana? Iya, pandangan. Berarti mengekspresikan Udara. udara yang segar. Oke, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Oke, untuk pelajaran kita di pagi hari ini yaitu surat Al-Maidah ayat, ada yang baca? Surat Al-Maidah ayat berapa? Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau bertanya, apa itu berkompetisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjukkan. Tuh, Apa ini? berlomba. Berlomba. Yang lain? Berkompetisi. Berkompetisi. Berlomba-lomba. Oke, kalau berkompetisi dalam kebaikan, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak contohnya, nak ya. Salah satunya yaitu dengan melakukan, karena kita muslim, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, atau kita berinfak. Nah, itu juga itu adalah salah satu berkompetisi. Tetapi dengan syarat kita bukan lillahi ta'ala, tujuan karena Allah, bukan karena ria. Kalau karena ria itu berarti kita bukan semata-mata ridho karena Allah. Di sini ada berkompetisi membaca Al-Quran, mendonorkan darah, berbagi makanan, itu salah satu bentuk dalam kebaikan. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci atau kalamullah, yaitu perkataan dari ini. Baca surat Al-Maidah ayat 48. Yang lain ingatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'ala
شاهدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq likulli ja'alna minkum sirah atau wa min haja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'al fatuna wayu fatum bima kutum fihim fihi tahtalikun sadaqallahul azim. Artinya coba Andri baca deh. Artinya Andri. Iya. Kami telah menurunkan Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara neraka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, sayalah Dia menjadikan suatu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang kurnia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lomba dalam berbuat baik. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu persilakan. Perselisihan yang pertama, Allah memberikan ujian kepada hambanya. Semua yang kita temui itu adalah ujian. Apa tandanya? Kamu diberikan keturunan dari keluarga yang berada, itu adalah ujian. Kita diberi dari keturunan orang yang berada juga ujian. Semuanya bentuk ujian. Ujian bukan berarti hal-hal yang buruk saja. Bukan contoh dari sebuah kematian, kehilangan, bukan sekedar itu saja ujian. Hal-hal yang mewah pun itu adalah ujian. Ujian kita sebagai umat, bisakah kita menjadi orang yang tetap rendah hati, tetap melakukan hal-hal yang kebaikan, tidak melakukan hal yang semena-mena. Yang kedua, Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada berapa kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran? Ada Injil, ada Taurat, ada kitab Zabur. Apa lagi? Salah satunya itu ya. Nah, jadi
Dan Al-Quran adalah kitab yang paling Terakhir. disempurnakan oleh Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Berarti kalau kita diperintahkan Allah untuk maju, contohnya apa? Dengan bersekolah. Itu adalah contoh dari kemajuan. Sekolah ya Pak ya. Kalau udah sekolah berarti tidak maju kemajuan. Berarti dia juga tentang salah satunya itu. Jadi untuk berpikiran memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Memaksimalkan gadget untuk zaman yang sekarang. Itu digunakan untuk hal-hal yang baik gadgetnya. Bukan untuk hal-hal yang buruk. Contohnya apa hal yang buruk? Berjudi slot. Jadi slot. Diko tahu nih kan? Terus apa lagi nak? Hal-hal yang buruk, contohnya konten-konten yang tidak bagus untuk kalian seorang pelajar, gambar-gambar porno itu gadget itu contohnya dari hal-hal yang tidak baik dari gadget. Tapi hal-hal yang baik kamu bisa mendownload dari pelajaran kamu, bisa tahu tentang ilmu-ilmu yang kamu tidak tahu, yang tidak ada di dalam buku. Bersyukur nak yo, kita bersyukur bisa saling membantu, bisa saling menolong. Itu adalah bukti rasa bersyukur kita dari posisi dalam kebaikan. Yang keenam, anjuran menyempurnakan ibadah dengan amalan sunnah. Berarti itu dari surat Al-Maidah yang mulanya menjelaskan anjuran kepada kita anak manusia untuk menyempurnakan ibadah kita dengan amalan sunnah. Karena berkompetisi adalah apa tadi Hari? Berkompetisi? Berlomba. Berlomba, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya tadi apa? Ngaji, nah ya, melakukan infak setiap hari Jumat yang kita lakukan. Nah, itu salah satu berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketujuh atau yang terakhir, manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas amalannya. Jadi apapun perbuatan setiap individu kita manusia itu ada pertanggungjawabannya yang akan dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat mencatat? Yang di kiri dan kanan. Ayo, siapa? Karena Itu penanya dalam kubur. Siapa? Malaikat. Nah, rokib ati. Itu di-download lah, ada apa? Itu kan memanfaatkan gadget yang dunia sekarang apa dari berpotensi dari potensi untuk kemajuan. Kalau kita tidak tahu silakan bapak cari di Google, di mbak Google. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Duit silakan bacakan. Aku tapi perilaku cerminan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ananda Dwi. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peduli terhadap sekitar. Dan yang terakhir, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oke. Ibu mau tanya dengan Ananda Niko, memulai aktivitas dengan membaca basmalah. Contohnya tuh. aktivitas yang kita lakukan harus dimulai dengan membaca bismillah. Bismillah, tentunya makan ya. Seperti makan bismillah, seperti nak pergi sekolah, nak naik motor bismillah, minta perlindungan kepada Tuhan. Kalau istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah tuh Istiqomah dalam membuat kebaikan kepada Allah itu Bu, kita membuat taat kepada perintah Allah Bu. Satu, contohnya melakukan salat lima waktu, membaca Al-Quran, bersedekah. belajar hukum tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang sudah dibacakan tadi oleh rekan kalian yaitu Ririn dan Ferdi. Yang pertama yaitu majais munfasil. Majais munfasil. Apa itu majais munfasil?
berarti itu mad jaiz munfasil dibaca 5 harokat. Apa itu harokat? Harokat itu ketukan. Ma, tidak boleh pendek. Oke. Yang selanjutnya izhar. Apa itu izhar? Jelas tanpa ikut. Izhar tanpa dengung. Izhar tanpa jelas tanpa dengung. Contohnya di sini min. Ya, tanwin bertemu dengan kaf. Huruf kaf. Jadi min, bukan min tapi min. Yang selanjutnya mat tabi'i. Apa mat tabi'i? Panjang dua harokat atau dua ketukan. Panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Di sini terdapat di nun, nah ya, di surat Al-Maidah ini di nun, di fi, di ta, di la, di ro. Jadi di kulli ja'alna. Selanjutnya yaitu ifah. Ifah Menyembunyikan huruf min di bibir dengan cara dengung. 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 Oke, ifah berarti menyamakan di bibir dengan huruf dengung. Nah, ada tahu itu dengungan? Tanpa dulu. Tanpa dengung. Contohnya berarti di situ apa itu? Tanpa dengung berarti gelap, tanpa dengung. Wa tawakkiliyah. Terus idgham bilahunna. Kalau tadi idgham bihunna, sekarang idgham bilahunna. Tajwid terjadi ketika nun mati bertemu dengan tanwin. Cara membacanya dengan memasukkan nun mati atau tanwin ke huruf yang sesudahnya tanpa dengung. Itu idgham bilahunna. Di sini ada mad wajib muntasil. Mad wajib muntasil. Sya'a. Mad wajib muntasil. Apa mad wajib muntasil? Muntasil itu yaitu dibaca 4 harokat. Jelas. Jadi salah satu aturan wajib dalam membaca Al-Quran yang terjadi ketika huruf mat bertemu dengan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi a'mali. Malam yang gelap gulita di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kita untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Dua. Nah, adalah beberapa pembuat usia besar. Tiga. Tiga, keimanan manusia bersifat Fluktuatif. Oke, jadi ibu jelaskan. Yang pertama itu perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Contohnya apa nanti? Ada yang tahu? Jadi, ya. Hilangnya kesempatan. Apapun. Perintah untuk segera beramal sebelum hilang kesempatan. Contoh. Beramal sebelum hilang kesempatan, Bu. Semoga kita hilang kesempatan itu kita meninggal, Bu. Iya, benar sekali. Kasih hapus itu gitu. Jadi kalau kita untuk berbuat baik itu nak segera disegerakan. Contohnya apa? Tidak usah jauh-jauh. Itu bayar utang. Bayar utang itu adalah salah satu amrul kebaikan. Jadi disegerakan
disegerakan sebelum kita meninggal. Sholat 5 waktu. Jika sudah ada panggilannya, jika sudah azan, maka disegerakan kita berwudu untuk bersuci dan segera sholat. Karena kita tidak tahu nak ya, yang namanya Kematian. nah itu tidak tahu datangnya tiba-tiba. Adalah kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Jadi dari hadis itu melakukanlah kebaikan sebelum hilangnya kesempatan, sebelum adanya fitnah yang membuat kesempatan itu hilang. Salah satunya dari fitnah itu sendiri manusia sudah tersesat. Ya. Jadi tadinya kamu berniat sekolah dari rumah, sampai di tengah jalan ketemu si Andre atau Andre kita lolos dulu hingga. Nah, hilanglah kesempatan kebaikan. Karena apa tadi? Manusia mudah tersesat, ada fitnah. Tapi anak-anak ini udah teganya galak hingga lolos. Alhamdulillah. Semuanya anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, keimanan manusia bersifat fluktuatif, berubah-ubah. Yang tadi baik, siangnya jadi jahat. Yang malamnya niatnya sekolah, pagi di tengah jalan, Raja Pli ketemu sama siapa? Sama Andre, katanya kita tidak usah sekolah. Berubah lagi kan? Itu jadi keimanan manusia itu atau berubah naik. Ya tadinya kan sholat Jumat, ternyata kecapean, tertidur, jadi berubah kan? Padahal itu sudah niat, tapi karena ada yang ngajak. Selanjutnya perilaku cerminan hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan. Dari hadis tersebut dapat dicerminkan tentang berkompetensi dalam kebaikan. Ada yang mau ditanyakan? Dari pelajaran kita Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada? Manfaat membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu petunjuk benar dari Allah. Yang kedua, menjadi sifat yang penyayang. Yang ketiga, kehidupan yang lebih baik. Dari yang tidak sholat jadi sholat, yang dari tidak malas sekolah jadi rajin sekolah, yang tadinya tidak galak melakukan perintah ibunya di rumah jadi mendapatkan pahala yang besar. Tentunya dari Allah nak ya, asal kita tidak bersifat ria atau pamer. Yang selanjutnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya Jalan keluar atas permasalahan yang datang. yang terus Rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. terakhir Tempat yang baik yang dijanjikan Allah di akhirat. Alhamdulillah. Berarti sampai di sini Ananda sudah memahami Quran surat Al-Maidah ayat 48. Hari ini Ibu mengingatkan kembali kepada Anandaku yang soleh dan soleha untuk tetap berbuat baik dengan siapapun, terutama dengan orang tua kita yang di rumah, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Yang kalau di sekolah sebagai pelajar berbuat baik dengan bapak ibu guru kita, tetap menghormati, dengan teman kalian yang satu sekolah, yang luar sekolah, untuk tetap saling berteman, saling menghargai. Jangan lupa sholat 5 waktu, Bersedekah, tetap senyum, sehat selalu untuk Ananda. Ibu doakan semoga sukses, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.